Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Zafal Bidaulay. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Istanbul 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat geodatabase dan melakukan georeferencing pada aplikasi ArcGIS, yaitu aplikasi ArcCatalog dan ArcMap. Sebelum melakukan georeferencing, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat geodatabase pada aplikasi ArcCatalog. Untuk langkah-langkah selanjutnya, saya akan menyampaikannya dalam video berikut ini. Jadi kalian bisa menyimak video berikut ini untuk mengetahui langkah-langkahnya. Baiklah, saya akan memulai. Yang pertama yaitu membuat geodatabase pada aplikasi ArcCatalog. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih geodatabase itu. Nah, jadi geodatabase ini adalah suatu basis data yang bersifat geografis dan menyimpan informasi mengenai informasi geografis. Nah, jadi dalam geodatabase itu biasanya terdapat fitur dataset. Dan di dalam fitur dataset itu terdapat lagi yang namanya fitur kelas. Fitur dataset berfungsi sebagai pengelompokan dari fitur kelas. Fitur kelas itu sendiri berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi geografis pada peta, misalnya jalan, sungai, atau ibu kota administrasi, yang nantinya akan digunakan pada saat digitasi peta. Adapun ArcCatalog adalah salah satu dari program ArcGIS yang biasa digunakan untuk menelusuri atau mencari data yang berbasis geografi. Untuk membuat geodatabase ini, kita memerlukan persiapan-persiapan. Yang pertama, tentu saja kita memerlukan perangkat komputer atau laptop. Nah, untuk kesempatan kali ini saya menggunakan laptop. Sudah terpapang di depan saya, bisa kalian lihat melalui kamera. Dan yang kemudian kita harus sudah mempunyai aplikasi ArcGIS yang telah diinstal di perangkat yang akan kita gunakan. Baiklah, selanjutnya akan kita mulai langkah-langkah membuat geodatabase. Selanjutnya kita akan membuat geodatabase. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi ArcCatalog pada komputer atau laptop yang kalian gunakan. Setelah aplikasi ArcCatalog kita buka, kemudian langkah selanjutnya adalah menghubungkan atau mengoneksikan folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan geodatabase yang akan kita buat nantinya. Caranya adalah pilih tombol connect to folder yang ini, kemudian klik, kemudian pilih di mana lokasi folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan geodatabase. Karena saya menyimpannya di D, saya pilih D, kemudian saya pilih folder praktikum basis data, kemudian klik OK. Nah, folder praktikum basis data yang terletak di D sekarang sudah terkoneksi dengan aplikasi ArcCatalog. Selanjutnya, setelah folder praktikum basis data terkoneksi dengan aplikasi ArcCatalog, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat geodatabase yang tadi telah kita bahas sebelumnya. Caranya adalah klik kanan pada folder praktikum basis data, pilih New, kemudian pilih Personal Geodatabase, kemudian tuliskan nama geodatabase yang akan kita buat. Bisa menggunakan nama daerah yang akan kalian petakan. Dalam hal ini saya menggunakan daerah Kabupaten Aceh Tenggara, maka saya akan mengetik nama Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian klik enter. Maka personal geodatabase Kabupaten Aceh Tenggara telah selesai kita buat. Nah, pada personal geodatabase Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya kita akan membuat yang namanya fitur dataset yang telah dijelaskan tadi. Fitur dataset ini berfungsi sebagai pengelompok untuk fitur kelas. Nah, di sini kita akan membuat
dua fitur dataset. Yang pertama IG dasar dan yang kedua IG tematik. Baiklah, saya akan membuat fitur dataset IG dasar terlebih dahulu. Caranya adalah klik kanan pada personal geodatabase Kabupaten Aceh Tenggara, pilih new, pilih fitur dataset, tuliskan nama fitur dataset, klik next, pilih sistem koordinat yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan TM WGS 1984 zona Northern Hemisphere, kemudian pilih zona 47N karena Aceh Tenggara terletak di zona 47 utara. Kemudian klik next, kemudian pilih vertical coordinate system, pilih word, kemudian pilih WGS 1984, klik next. Untuk exit tolerance kita biarkan saja, kemudian klik finish. Maka fitur dataset IG dasar telah selesai kita buat. Adapun untuk langkah pembuatan fitur dataset IG tematik, langkahnya sama seperti fitur dataset IG dasar. Nah, setelah fitur dataset IG dasar dan IG tematik selesai kita buat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan geoprocessing, yaitu pengaturan tempat penyimpanan data yang akan kita gunakan. Caranya adalah klik menu geoprocessing pada bagian atas aplikasi katalog. Kemudian klik pilih environments. Kemudian klik workspace, kemudian pilih current workspace, pilih pilihan yang ini. Kemudian kita pilih di mana folder kita akan tempat kita menyimpan geodatabase tadi. Saya pilih di D karena saya pilih menyimpannya di D, vertikum basis data. Kemudian pilih Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian klik add. Selanjutnya adalah pilih output coordinate, kemudian pilih as specified below, kemudian pilih tombol yang ini. Maka kita pilih koordinat tadi yang kita masukkan. Sini sudah terpilih, yaitu WGM 994 UTM zone 47N. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Maka geoprocessing telah selesai kita lakukan. Nah, setelah geoprocessing pada geodatabase Kabupaten Aceh Tenggara selesai kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat fitur kelas pada masing-masing fitur dataset yang kita telah buat tadi, yaitu IG dasar dan IG tematik. Adapun langkah-langkahnya adalah klik kanan pada IG dasar, klik kanan pada fitur dataset IG dasar, kemudian pilih new, kemudian pilih fitur kelas. Nah, di sini kita akan membuat fitur kelas, yaitu peta dasar administrasi. Maka kita klikkan namanya, yaitu peta underscore dasar underscore ADM. Kemudian kita klikkan aliasnya, yaitu peta dasar administrasi. Kemudian kita pilih tipe fiturnya, yaitu karena di sini peta dasar administrasi yang akan kita buat, maka kita pilih polygon features. Kemudian klik next. Kemudian pada field name ini kita isikan nama kecamatan. Kemudian pilih data type-nya, yaitu text. Kemudian klik finish. Maka fitur kelas peta dasar ADM telah selesai kita buat. Untuk langkah selanjutnya, yaitu pembuatan fitur kelas pada IG dasar yang meliputi peta jalan dan sungai, kemudian pada IG tematik yang meliputi peta kemiringan lereng, peta curah hujan, dan peta jenis tanah, memiliki cara yang sama dengan pembuatan fitur kelas peta dasar ADM yang barusan kita buat tadi. Nah, setelah fitur kelas pada fitur dataset IG dasar dan IG tematik telah selesai kita buat semuanya, yaitu fitur kelas di fitur dataset IG dasar terdiri atas peta dasar ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jalur sungai. Kemudian fitur dataset IG tematik terdiri atas fitur kelas peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Maka selanjutnya kita perlu melakukan pengisian data atribut. Nah, untuk mengisi data atribut tersebut, caranya adalah klik kanan pada geodatabase Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian pilih properties.
Kemudian pada tab domain kita pilih tab domain, kemudian kita isi nama domain yang akan kita isikan pada pilihan domain name. Misalnya saja saya akan mengisikan kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, serta nama kecamatan. Nah, semua domain name tadi kita pilih dalam tipe teks agar bisa kita isikan code values-nya. Nah, pada domain name sendiri kita isikan dulu semua yang perlu kita isikan ke domain name yang ada di domain database properties ini. Setelah domain name-nya atau nama domainnya kita isi, maka selanjutnya kita mengisi code values dari domain name tersebut. Misalnya saja saya akan mengisikan code values pada domain name klasifikasi lereng. Untuk kodenya kita ketikkan saja angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian pada description-nya kita isikan keterangan dari code values tersebut. Misalnya code value 1 berarti datar, yang kedua berarti landai, dan seterusnya. Nah, untuk domain name yang lain kita isikan code values-nya dengan cara yang sama seperti mengisikan code values pada domain name klasifikasi lereng tadi. Setelah code values pada domain name kita isi semua, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan domain yang telah kita isi tadi dengan fitur kelas yang tadi telah kita buat. Misalnya saya akan menggabungkan fitur kelas peta dasar ADM dengan domain nama kecamatan. Maka langkahnya adalah klik kanan pada peta dasar ADM, kemudian pilih properties, kemudian pada file name nama kecamatan kita pilih domain nama kecamatan, kemudian klik OK. Untuk fitur kelas yang selanjutnya sama dengan peta dasar ADM yang barusan kita buat. Nah, setelah fitur kelas dan domain kita hubungkan semuanya, maka proses pembuatan geodatabase yang telah kita lakukan telah selesai dilakukan. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan memulai proses georeferencing pada aplikasi ArcMap. Untuk langkah selanjutnya mohon disimak ya. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai proses georeferencing pada aplikasi ArcMap. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan georeferencing. Jadi georeferencing itu adalah suatu referensi geografis atau juga biasa disebut sebagai koordinat atau titik koordinat. Pemberian georeferencing atau referensi geografis ini berfungsi untuk memberikan titik koordinat pada peta yang belum diketahui titik koordinatnya. Pemberian titik koordinat ini berfungsi untuk mengetahui tetap pasti suatu wilayah yang ada pada peta. Untuk selanjutnya kita akan memulai proses georeferencing pada aplikasi ArcMap. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum memulai georeferencing adalah kita harus membuka aplikasi ArcMap terlebih dahulu. Setelah aplikasi ArcMap telah terbuka, maka langkah selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah kita harus memiliki peta yang akan kita georeferencing nantinya. Dalam hal ini saya menggunakan peta tanah semi detail dari Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu seperti ini. Kemudian adapun untuk memasukkan peta tersebut
ke dalam aplikasi ArcMap adalah caranya adalah klik tombol yang ini, add data. Kemudian pilih folder di mana kita menyimpan peta yang akan kita gunakan untuk georeferencing. Nah, setelah petanya kita masukkan ke dalam aplikasi ArcMap, maka akan muncul notifikasi yaitu unknown spatial reference, yang berarti peta tersebut referensi spasialnya masih belum diketahui. Untuk itu, ini kita abaikan saja dengan klik OK. Nah, peta kita sudah tampil pada aplikasi ArcMap. Nah, kemudian langkah yang kita lakukan adalah memberi referensi geografi yang akan digunakan dalam georeferencing. Caranya adalah klik kanan pada layer, kemudian pilih properties, kemudian pilih coordinate system, kemudian pilih projected coordinate system, kemudian pilih UTM, kemudian pilih UGS 1984, pilih Northern Hemisphere, pilih yang UTM 1984 UTM zone 47N, kemudian klik OK. Maka peta ini telah direferensikan sebagai peta yang memiliki koordinat UTM. Langkah selanjutnya adalah kita berikan pada peta ini yaitu titik kontrol yang biasanya terdapat di perpotongan antar koordinat dalam bentuk tanda plus. Bentuknya biasanya seperti ini. Nah, ini dia. Tidak terlalu jelas memang, cuma masih cukup terlihat ya. Nah, untuk memulai georeferencing, kita harus menampilkan toolbar georeferencing terlebih dahulu. Caranya adalah klik kanan pada bagian atas ArcMap, kemudian kita pilih georeferencing, maka akan muncul toolbar georeferencing. Pastikan juga layer yang akan kita gunakan sesuai dengan peta yang tadi kita masukkan. Kemudian selanjutnya adalah kita mengetahui koordinat yang ada di perpotongan titik kontrol tersebut. Untuk peta, sekurang-kurangnya kita membutuhkan 4 titik kontrol dalam pemberian georeferensi. Nah, langkah pertama yaitu kita harus mengetahui koordinat yang ada di dalam peta ini. Kita bisa menghafalnya atau mencatatnya agar koordinatnya tidak keliru. Saya telah mencatatnya di buku. Nah, biar lebih mudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita zoom peta menggunakan zoom in ke arah titik perpotongan koordinat tadi. Kemudian kita pilih add control point. Kemudian kita klik di sini tepat di titik kontrol tadi, di perpotongan antar koordinat tadi. Klik kiri satu kali, kemudian klik tanpa menggeser mouse, kemudian klik kanan, langsung pilih input X dan Y. Kemudian masukkan koordinatnya. X-nya yaitu minus 102 3805, Y-nya 104 47 202. Kemudian klik OK. Nah, biasanya peta akan menghilang setelah diberi titik kontrol. Jangan khawatir, karena ini adalah hal biasa. Caranya adalah untuk memunculkan peta kembali tersebut, kita pilih full extend. Nah, peta kita sudah muncul kembali. Kemudian langkah selanjutnya, pemberian titik kontrol pada 3 titik kontrol yang lain dilakukan dengan cara yang sama seperti pemberian titik kontrol pada titik kontrol yang pertama. Nah, sekarang pada peta ini telah terdapat 4 titik kontrol, di mana kita telah mencapai batas minimal untuk titik kontrol dalam sebuah peta. Langkah selanjutnya adalah kita melihat tabel untuk referensi spasialnya. Kita melihat berapa total errornya. Nah, peta yang baik adalah total RMS errornya
adalah 0 atau mendekati 0. Nah, dalam hal ini peta saya sudah mencapai RMS error 0, yang berarti peta saya sudah memiliki referensi spasial yang akurat. Nah, karena kita sudah selesai memberikan titik kontrol pada peta ini dan juga kita telah mengetahui berapa total RMS errornya, yaitu 0, kita telah mencapai keakurasian yang baik, maka langkah selanjutnya adalah mengupdate georeferencing pada peta ini. Caranya adalah klik georeferencing, kemudian pilih update georeferencing. Maka peta kita sudah memiliki referensi geografi yang benar. Nah, dapat kita lihat, untuk membuktikannya kita dapat memperbesar pada titik kontrol. Misalnya saja di sini tadi koordinatnya 104, 47202 dan minus 102, 3805. Jika kita mengarahkan kursor kemari, maka di ujung sini terlihat jumlah yang mendekati angka koordinat yang terdapat pada peta. Nah, sekarang kita telah selesai dalam melakukan yang pertama, yaitu kita tadi telah membuat geodatabase di aplikasi ArcCatalog. Untuk geodatabase Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari geodasar dan geotematik. Geodasar sendiri terdiri atas peta jalan, peta jaringan sungai, peta batas administrasi, dan juga peta ibu kota kecamatan. Kemudian IG tematik tadi terdiri atas peta kemiringan lereng, peta intensitas hujan, dan juga peta jenis tanah. Kemudian kita telah melakukan georeferencing pada peta yang belum memiliki referensi geografis, yaitu peta Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki sistem geografis UTM. Kita telah memberikan georeferencing pada peta tersebut, dan dengan demikian maka berakhirlah video tutorial ini. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi para penonton, terutama bagi saya sendiri, dalam menambah ilmu kita dan menambah wawasan kita mengenai sistem informasi geografis dan juga tentunya pengetahuan mengenai aplikasi ArcGIS, khususnya ArcCatalog dan ArcMap. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.